Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Santi, NIM 2016050027 dari Persyaah, mata kuliah Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang produk-produk dari Perbankan Syariah, di mana produk-produk tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding, yang kedua penyaluran dana atau lending, dan yang ketiga jasa. Yang pertama, penyaluran dana atau funding ialah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menghimpunnya ke dalam bentuk simpanan. Funding ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, simpanan. Simpanan ialah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank dan menyimpannya sesuai dengan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro. Adapun dalam simpanan ini disebut dengan simpanan wadiah, di mana simpanan wadiah ini ialah produk simpanan di bank yang menggunakan akad wadiah atau titipan. Contohnya yaitu seperti tabungan dan giro. Poin kedua dari funding ialah investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai investasinya. Adapun dalam poin investasi ini disebut dengan investasi mudharabah, di mana investasi mudharabah ialah akad kerjasama antara penanam modal dari investor atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudarib untuk melakukan kegiatan usahanya. Contohnya yaitu seperti tabungan dan deposito. Bagian kedua dari produk-produk perbankan yaitu penyaluran dana atau lending, di mana ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama jual beli, yang kedua bagi hasil, dan yang ketiga sewa menyewa. Poin yang pertama yaitu jual beli atau tukar menukar barang. Jual beli sendiri terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama itu jual beli murabahah atau jual beli antara bank dengan nasabah, atau bisa juga disebut dengan jual beli barang dengan margin. Contohnya yaitu seperti beli mobil. Yang kedua yaitu jual beli salam atau jual beli dengan sistem pesanan, artinya pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu yang telah disetujui kedua belah pihak, atau bisa juga disebut dengan jual beli barang dibayar di muka. Contohnya yaitu seperti hasil pertanian. Yang ketiga yaitu jual beli istisna, ialah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan, penjual, dan pembeli, atau bisa juga disebut dengan jual beli barang dengan pemesanan. Contohnya itu seperti pembuatan gedung. Bagian kedua dari lending ialah bagi hasil. Bagi hasil ialah sistem tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil sendiri terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu musyarakah, ialah kerjasama antara 2 pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabung modal dan menjalankan usaha. Contohnya yaitu seperti pembelian ruko dengan cara join bersama. Poin yang kedua yaitu mudharabah, ialah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Contohnya itu seperti pembiayaan usaha ayam potong. Poin ketiga dari lending ialah sewa menyewa, di mana sewa menyewa ialah satu perjanjian untuk pihak satu mengikatkan diri untuk memberi kenikmatan dengan pihak itu menyanggupi pembayarannya. Sewa menyewa sendiri terbagi juga menjadi 2 poin. Poin yang pertama itu ijarah, di mana ijarah ialah aktivitas yang biasa dilakukan dengan sewa menyewa atau upah mengupah. Contohnya yaitu sewa ruko dan bayar uang sekolah. Poin yang kedua yaitu ijarah muntahiyah bitamlik, ialah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek dari penyedia sewa kepada penyewa. Contohnya yaitu KPR jangka panjang.
Poin ketiga dari produk-produk perbankan ialah jasa. Jasa sendiri ialah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, bersifat tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Pembagian jasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, wakalah, berarti penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain atau penyerahan dana. Contohnya itu seperti clearing, inkasso, dan transfer. Bagian selanjutnya yaitu kafalah, ialah jaminan, beban atau tanggungan yang diberi penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Contohnya itu bank garansi. Selanjutnya serf. Serf ialah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Contohnya itu jual beli falas. Selanjutnya ran ialah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas piutang tersebut. Contohnya itu seperti gadai. Yang terakhir yaitu hawala, ialah pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Contohnya yaitu anjak piutang. Sekian penjelasan mengenai produk-produk perbankan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.